dialog di Masjid Jamiatul Khair. Budaya baca. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ditanyakan tadi Pak Aziz, saya mungkin bisa memberi sedikit gambaran-gambaran. Memang kalau kita lihat ayatnya tadi itu bahwa apa yang kita buat di dunia ini akan kita mengalami pembalasannya ya. Tetapi Allah tidak menutup pintu taubatnya. Makanya ada istilah syafaat itu ya. Syafaat itu artinya pertolongan. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala langsung ataupun kepada mereka yang ditunjuk oleh Allah. Misalnya Nabi Muhammad. Dia berhak untuk memberikan syafaat. Tapi syafaat yang paling penting sesungguhnya itu di dunia ini. Ya, di akhir sudah pasti kita perlukan. Tetapi yang paling utama itu syafaat di dunia ini. Hari ini, detik ini, jam ini. Itu. Jadi sesudah kita berbuat kesalahan, langsung kita tobat dan jangan ulangi lagi. Nah, itulah artinya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak gampang sebenarnya. Harus memerlukan apa itu tidak tertutup kita, mata kalbunya itu harus terbuka. Ya. Karena memang seperti dijelaskan tadi Pak Nur, bahwa boleh jadi orang yang zalim itu justru orang yang rajin melaksanakan sholat, syariatnya bagus, tetapi sebatas syariat saja, hakikatnya dia tidak miliki. Nah ini kan yang harus kita miliki dua ini kan. Nah, jadi ya itu tadi syafaat itu kita perlukan. Ya setiap saat, Pak. Ya pertolongan dari Allah itu. Ya oleh karena itu kesadaran yang penting. Ya. Kalau kita salah ya kesadaran kita harus muncul, kita salah ini, minta ampun kepada Allah dan insya Allah syafaat itu akan datang ya kepada kita. Ya, kalau di hari kemudian pasti kita harapkan syafaat itu ya dari Nabi kita Muhammad SAW atau orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti Quran ini juga ini bisa memberi syafaat sesungguhnya, ya karena sudah ada semua petunjuk di sini. Ya, kalau orang-orang yang sering membaca Al-Quran, insya Allah di hari kemudian itu Al-Quran akan memberi syafaat pada yang bersangkutan atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya kira sedikit situ Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti Pak Kiai Rusulan. Ada tadi ayat di At-Taubah itu. Kalau dikaitkan dengan surah Al-Maidah ayat 2 itu tentang bagaimana kita bisa bertobat, bagaimana jalannya, ada jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Ayatnya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kata Allah, dan tolong menolonglah kamu berbuat kebajikan dan bertakwa. Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya siksanya Allah sangat berat. Nah, itu peringatan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Sehingga di akhir hayat ini itu diingatkan oleh kita semua sebagai hambanya, janganlah berbuat dosa dan permusuhan. Dan ingatlah bertakwa kepada Allah dan sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Saya kira kita sudah tahu semua. Cuma terkadang memang hati ini ya seperti apa yang di dalam ayat itu bolak-balik ya. Terkadang mengingat Allah, terkadang lupa, kalau lupa lagi berbuat mungkin yang ya di luar kendali kita. Nah, barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rasulullah. Ya jadi ini tulisan ini itu salah satu daripada tulisan daripada Pak Prof. Dr. K. Haji Munawir Kamaluddin. Sebenarnya banyak tulisan beliau yang saya koleksi. Saya suka sebenarnya anunya beliau karena bahasanya itu puitis ya. Bahasanya itu kayak apa seperti kita membaca puisi, seperti kita mendengarkan puisi. Ya, dan sebenarnya saya menunggu tulisan beliau yang terbaru karena ini tulisan beliau yang ini sudah lama sebenarnya. Ini ditulis tanggal
tanggal 8 Januari 2026. Sebenarnya ada tulisannya beliau yang terbaru, itu menyambut bulan suci Ramadan. Sebenarnya rencananya malam ini saya mau bacakan, cuman saya menunggu dari teman, tapi sampai saat ini belum dikirim. Jadi saya membacakan saja tulisan yang ditulis tulisan yang terakhir beliau tulis. Ya, dan saya kira yang seperti ini bagus ya. Saya kira tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ya pembacaan tulisan seperti ini atau mungkin pembacaan khutbah misalnya, ya itu saya kira budaya yang hilang, ya, budaya yang sudah tidak lagi kita lestarikan. Ya, padahal sebenarnya kalau kita mau melihat hakikat khutbah sebenarnya, ya, khutbah Jumat saja itu kan namanya khutbah kan, dibaca. Jadi membaca khutbah bukan menyampaikan tanpa ada teks begitu. Bahkan di tanah suci saja itu, di tanah suci saja, setiap hari Jumat kalau bapak-bapak yang sudah ke tanah suci, itu khatibnya itu membaca teks itu, membaca teks. Ya, enggak tahu kita di sini kenapa banyak masjid-masjid yang sudah meninggalkan itu. Ya, ada yang malah mengatakan tidak sakral ya kalau baca teks, tidak ada yang lain begitu kalau baca teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Iqbal tutup, jadi begini, khatabah itu dari kata dasar khatabah itu artinya berbicara, menyampaikan. Mahat buka, apa beritamu, apa yang kamu sampaikan. Jadi bukan perintah utlu, tilawah itu baca, qiraah baca. Jadi tidak bisa disalahkan juga kalau orang yang tidak membaca. Tetapi dia mengkombinasi, jadi ada poin-poin yang dia tulis. Ya. Jadi sebenarnya kalau ditulis memang bagus kata-katanya, ya. Tapi ada orang yang tidak membaca, dia menyampaikan. Karena khatabah dari kata dasarnya itu adalah khatabah menyampaikan atau berbicara. Ya, itu saja saya sampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tambahkan sedikit saja, Pak. Ya, jadi saya kira barangkali memang ada perbedaan pandangan ya tentang hal ini. Tapi bagi saya tetap memang mungkin ada momen-momen ya yang tepat sebaiknya kita membaca. Itu seperti misalnya khutbah Idul Fitri kan. Saya kira khutbah Idul Fitri itu jarang yang tidak membaca saya kira. Malah kita itu aneh kalau khutbah Idul Fitri itu tidak dibaca, aneh kan. Malah juga sebenarnya kalau khutbah Jumat itu sama dengan khutbah Idul Fitri. Cuma kita kan merasa kenapa membaca ini ya. Padahal sebenarnya biasa itu ya. Jadi saya kira tujuan saya tadi itu ya bagaimana kita menggalakkan kembali membaca ya, atau mendengarkan orang membaca ya, karena ya ini sudah hilang di masyarakat kita ya. Dan tadi juga ini bisa lebih terorganisir ya. Saya mungkin sebelum ditutup, saya ingat ada beberapa tahun lalu saya punya kepala sekolah itu, dan ada juga orang yang saya jumpai juga, itu setiap ada kata sambutan itu bawa kertas, Pak. Jadi setiap dia dipersilakan bicara itu, misalnya besok dia akan membuka pentas ini, misalnya membuka acara ini, itu baca, Pak. Dan itu kita dengarkan, itu enak juga. Mungkin ini perbedaan persepsi ya. Kalau saya pribadi, saya suka kalau dibaca, kedengaran lebih berwibawa, tidak ngelantur sana sini, punya target, punya tujuan, punya ini kan terorganisir, dibanding dengan kata sambutan yang tidak ngalur ngidul kesana kemari kan ini. Tapi kalau dibaca bagi saya ya, ini mungkin kita berbeda. Dan memang orang-orang yang saya kenal dulu yang pernah membaca kalau ketika ini tuh memang orang yang luar biasa, memang membuat retorika ya. Jadi memang dia persiapkan dulu sebelumnya. Jadi dia tulis macam-macam. Jadi kita dengar juga itu lebih lebih enak kita dengar. Jadi mungkin ada perbedaan ya, tapi intinya bagaimana kita mengembalikan kembali ini budaya membaca ya. Budaya membaca, apakah itu kita mendengarkan orang membaca atau kita mau membaca sendiri. Ya, dan ke depan kalau memang tidak berkenan,
Ya, saya akan membacakan kembali mungkin kesempatan lain tulisan-tulisan daripada Pak Prof ini, karena saya kira banyak dari tulisan beliau ini yang sangat inspiratif. Ya, dan kalau memang Pak Prof juga nonton ini, ya nanti kita kirimkan ke eh, WhatsApp-nya beliau. Ya, mudah-mudahan dinonton dan kita menunggu kehadiran beliau untuk datang ke masjid kita ini untuk bergabung bersama-sama kita di sini. Ya, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.